Di sebuah kuil Shaolin yang berada di pegunungan, tinggal seorang bocah berbakat bernama Xiaoyu. Sejak kecil, hidupnya hampir selalu dihabiskan untuk belajar dan berlatih ilmu bela diri. Bahkan sejak usia 3 tahun, ia sudah dititipkan oleh orang tuanya untuk berguru di kuil tersebut dan belum pernah sekalipun turun gunung. Meski usianya masih sangat muda, latihan keras yang dijalani Xiaoyu selama bertahun-tahun ternyata tidak sia-sia. Kemampuannya berkembang sangat cepat hingga membuat banyak murid lain kagum. Suatu hari, Xiaoyu mengikuti latihan duel melawan 3 kakak seperguruannya sekaligus. Di luar dugaan, bocah kecil itu berhasil mengalahkan mereka dalam waktu singkat dengan gerakan yang lincah dan kemampuan bela diri yang hebat. Kepala kuil Shaolin yang terlihat sangat bangga pada Xiaoyu karena berhasil mendapat nilai tinggi dalam latihan duel hari ini. Menurutnya, kemampuan Xiaoyu berkembang jauh lebih cepat dibanding murid seusianya. Pada hari yang sama, untuk pertama kalinya Xiaoyu akhirnya turun gunung. Ia akan mengikuti program pertukaran pelajar di sebuah sekolah negeri dan tinggal sementara bersama keluarga Dr. Zhang, seorang ilmuwan terkenal. Sebelum berangkat, gurunya sempat memberi banyak nasihat kepada Xiaoyu agar bisa menjaga sikap dan menyesuaikan diri dengan kehidupan di luar kuil. Namun karena nasihatnya terlalu panjang, Xiaoyu sampai hampir ketinggalan bis keberangkatan. Sementara itu, Dr. Zhang menelpon dari laboratoriumnya untuk menanyakan kabar anak-anaknya di rumah. Ia juga mengingatkan bahwa siswa pertukaran pelajar bernama Xiaoyu akan segera datang dan tinggal bersama mereka untuk sementara waktu. Selain itu, Dr. Zhang ternyata sudah menyiapkan hadiah khusus untuk Xiaoyu yang dikirim lewat paket. Namun karena terlalu sibuk dengan pekerjaannya, ia hanya bisa memberi perhatian dari kejauhan. Di sisi lain, anak-anak Dr. Zhang mulai merasa kesal karena ayah mereka jarang pulang ke rumah. Sejak ibu mereka meninggal dunia, suasana rumah jadi terasa berbeda. Mereka bahkan sering makan makanan instan dan camilan seadanya karena tidak ada yang benar-benar mengurus mereka dengan baik. Tidak lama kemudian, Xiaoyu akhirnya sampai di rumah keluarga Dr. Zhang dan langsung disambut oleh Xiaolan. Namun di saat yang sama, situasi mendadak berubah kacau. Sekelompok penjahat dari Hong Kong yang dikenal sebagai geng kapak datang mencari Dr. Zhang. Pemimpin mereka bernama Shen. Mereka memaksa Dr. Zhang menyerahkan sebuah alat ciptaannya yang disebut Turing nomor 9. Meski terus ditekan, Dr. Zhang tetap tidak mau menyerahkan alat tersebut. Sampai akhirnya, para anggota geng menemukan petunjuk dari rekaman CCTV bahwa benda itu ternyata dikirim ke alamat rumah Zhang sendiri. Setelah mengetahui hal itu, mereka membawa Dr. Zhang ke markas geng kapak untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Sementara itu, Shen menugaskan 2 anak buahnya yang ceroboh dan sering bertingkah lucu, yaitu Ucup dan Asep, untuk mengambil alat Turing nomor 9 dari rumah keluarga Zhang. Malam harinya, Ucup dan Asep akhirnya sampai di rumah keluarga Zhang. Namun karena sifat mereka yang penakut dan ceroboh, keduanya malah ragu masuk diam-diam ke rumah pada malam hari. Setelah banyak berdebat sendiri, mereka memutuskan untuk kembali lagi besok pagi saat rumah sedang sepi. Keesokan malamnya di rumah, Xiaolan sedang asik bermain game bersama adiknya. Sementara itu, Xiaoyu sibuk menyelesaikan tugas latihan dan doa yang diberikan gurunya dari kuil. Awalnya Xiaoyu merasa terganggu dengan suara game yang berisik, tetapi lama-lama ia malah penasaran juga. Xiaolan pun mengajaknya ikut bermain bersama. Meski sempat ragu karena ingin tetap fokus dengan tugasnya, akhirnya Xiaoyu ikut bermain game sampai larut malam. Akibatnya, mereka langsung mendapat teguran karena tidur terlalu malam. Setelah suasana mulai tenang, Xiaolan akhirnya membuka paket kiriman dari ayahnya. Ternyata di dalamnya terdapat alat bernama Turing nomor 9 yang bentuknya mirip panda robot lucu. Alat canggih itu memiliki teknologi pendeteksi suara yang mampu meniru suara seseorang dengan sangat mirip. Setelah diaktifkan, panda robot tersebut berbicara menggunakan suara ibunya yang telah meninggal dunia. Mendengar suara itu lagi, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Xiaolan langsung merasa sangat bahagia dan terharu. Meski hanya lewat robot panda, ia akhirnya bisa kembali mendengar suara sang ibu yang sangat dirindukannya. Keesokan paginya, Ucup dan Asep mengetahui bahwa robot panda Turing nomor 9 sedang dibawa oleh anak-anak menuju sekolah. Karena melihat benda itu terus dibawa kemana-mana, mereka memilih tidak masuk ke rumah dan malah diam-diam mengikuti dari belakang. Di perjalanan, Xiaoyu dan teman-temannya bertemu dengan Lin Qiunan serta adiknya, San San. Saat itu, Xiaoyu sempat memberikan catatan analisis latihan bela diri kepada Xiunan sambil mengobrol santai di pinggir jalan.
Di tengah suasana itu, Asep yang sejak tadi bersembunyi akhirnya turun dari mobil. Dengan gaya yang berlebihan dan kocak, Ucup sampai berguling-guling di jalan demi merebut robot panda dari tas sekolah mereka. Tentu saja Xiaoyu tidak tinggal diam. Bocah jago bela diri itu langsung bergerak cepat untuk menghentikan mereka. Kyunan juga ikut membantu menggunakan sepedanya. Karena kewalahan menghadapi anak-anak tersebut, Ucup dan Asep sempat menyerah lalu mengembalikan robot panda itu. Namun saat semua mulai lengah, Ucup diam-diam merebut kembali Touring nomor 9 dan langsung kabur dari tempat itu. Kejadian selanjutnya pun berubah jadi super kacau sekaligus lucu dengan aksi kejar-kejaran yang penuh kekonyolan. Mereka pun kembali mendapatkan robotnya. Sesampainya di sekolah, Xiaoyu ternyata berada di kelas yang sama dengan Sansan. Di sana, ia diperkenalkan oleh wali kelas mereka yang ramah kepada seluruh murid. Meski penampilan Xiaoyu terlihat berbeda karena terbiasa hidup di kuil Shaolin, teman-teman sekelasnya justru menyambutnya dengan baik. Tidak ada yang mengejek ataupun merendahkannya. Mereka malah penasaran dengan kemampuan bela diri yang dimiliki Xiaoyu. Saat pelajaran olahraga dimulai bersama Pak Guru, kemampuan Xiaoyu langsung jadi pusat perhatian. Setelah bertahun-tahun menjalani latihan keras di kuil Shaolin, gerakannya terlihat jauh lebih hebat dibanding anak-anak seusianya. Mulai dari berlari keliling lapangan dengan sangat cepat, melakukan push-up satu tangan berkali-kali, sampai menunjukkan gerakan akrobatik yang lincah, semuanya berhasil membuat teman-temannya terpukau. Sejak hari pertama di sekolah, Xiaoyu langsung dikenal sebagai murid baru yang punya kemampuan luar biasa. Sepulang sekolah, Xiaobe terlihat murung karena mendapat nilai paling rendah di pelajaran olahraga. Melihat hal itu, Xiaoyu mencoba menyemangatinya dan berjanji akan membantu melatihnya setiap pagi agar kemampuannya bisa meningkat. Setelah itu, mereka pergi ke ruang olahraga dan bertemu dengan Sansan serta teman-teman lainnya. Di sana juga ada seorang murid yang diam-diam menyukai Sansan dan berusaha mencari perhatian dengan menawarkan camilan miliknya. Namun Sansan justru lebih tertarik memperhatikan Xiaoyu yang baru datang. Tidak lama kemudian, latihan taekwondo dimulai. Salah satu murid menunjukkan demonstrasi tendangan yang sangat keren dan penuh teknik. Xiaoyu yang sejak kecil belajar wushu langsung terpukau melihat gerakan tersebut karena menurutnya kemampuan itu sangat hebat dan berbeda dari latihan yang biasa ia pelajari di kuil Shaolin. Malam harinya, Ucup dan Asep akhirnya benar-benar berniat menyusup ke rumah Dr. Zhang untuk mengambil robot panda Touring nomor 9. Namun karena leher Ucup masih sakit akibat kejadian sebelumnya, Asep yang merasa paling hebat memutuskan masuk sendirian. Dengan penuh percaya diri, Asep bahkan sempat menjelaskan rencana aksinya sambil menghitung bahwa semuanya hanya akan memakan waktu sekitar 50 detik saja. Menurutnya, pekerjaan itu bakal berjalan mulus tanpa hambatan. Tapi kenyataannya jauh berbeda dari rencana. Baru beberapa saat menjalankan aksinya, Asep malah mengalami berbagai kejadian konyol dan bikin panik sendiri. Bukannya terlihat seperti pencuri profesional, tingkahnya justru lebih mirip orang yang sedang membuat kekacauan di rumah orang. Sementara itu, di dalam rumah, Xiaoyu masih terus memikirkan gerakan tendangan taekwondo yang ia lihat saat latihan tadi siang. Karena penasaran, ia mencoba menirukan gerakan tersebut sendirian. Namun ternyata teknik itu tidak semudah kelihatannya karena harus melompat tinggi sambil memutar badan dengan seimbang. Di saat yang sama, Ucup dan Asep mulai diam-diam masuk lewat pintu depan rumah Dr. Zhang. Tapi baru beberapa langkah, mereka malah tanpa sengaja menginjak mainan ayam yang mengeluarkan suara keras hingga membuat suasana jadi kacau. Xiaoyu yang sadar ada orang asing masuk ke rumah langsung terpancing untuk mengerjai mereka. Diam-diam, ia mulai menakuti Ucup dan Asep menggunakan berbagai cara lucu mulai dari boneka laba-laba, lemparan bola kecil, sampai membuat mereka panik sendiri karena merasa ada sesuatu yang mengejar. Setelah cukup membuat kedua penyusup itu kelabakan, Xiaoyu akhirnya keluar dan menghadapi mereka secara langsung dengan kemampuan bela dirinya. Sesampainya di markas geng kapak, Ucup dan Asep langsung dimarahi habis-habisan oleh Sen. Rupanya benda yang mereka bawa ternyata bukan Touring nomor 9, melainkan panda aromaterapi biasa yang bentuknya sangat mirip. Melihat kelakuan anak buahnya yang selalu membuat masalah, Sen jadi makin kesal dan tidak habis pikir bagaimana mereka bisa salah mengambil barang. Sementara Ucup dan Asep cuma bisa saling menyalahkan satu sama lain. Karena waktu penjualan barang itu semakin dekat, Sen akhirnya memberi mereka kesempatan terakhir selama 2 hari untuk mendapatkan Touring nomor 9 yang asli. Ia mengatakan bahwa alat tersebut akan segera diserahkan kepada pembeli dari pasar gelap.
Jika kali ini mereka gagal lagi, Sen mengancam akan memberi hukuman berat kepada keduanya, sama seperti perlakuan yang diterima Dr. Zhang di markas tersebut. Keesokan harinya, Ucup dan Asep kembali menyusun rencana baru demi mendapatkan Touring nomor 9. Kali ini, mereka menyamar dan berpura-pura menjadi murid yang tertarik melihat latihan taekwondo di sekolah. Tingkah mereka pun tetap saja kocak dan berlebihan sampai membuat orang-orang di sekitar heran sendiri. Ucup bahkan terlalu serius mendalami perannya sampai bertingkah sok keren di depan banyak orang. Sementara itu, Xiaoyu yang melihat mereka mulai merasa wajah kedua orang tersebut sangat familiar, seperti pernah bertemu sebelumnya. Di tengah suasana latihan, San tiba-tiba meminta Xiaoyu dan kakaknya untuk menunjukkan kemampuan bela diri mereka. Ia penasaran siapa yang lebih hebat di antara keduanya. Mendengar tantangan itu, murid-murid lain langsung heboh dan beramai-ramai mendekat agar bisa melihat pertunjukan mereka dengan lebih jelas. Suasana ruang latihan pun berubah jadi penuh antusias karena semua ingin menyaksikan duel persahabatan tersebut. Karena duel persahabatan antara Xiaoyu dan kakaknya berlangsung sangat seru, semua orang sampai fokus menonton pertarungan mereka. Tidak ada yang menyadari kalau di tengah keramaian itu, Ucup dan Asep diam-diam mencoba mengambil Touring nomor 9 dari tas milik Xiaolan. Keduanya bergerak pelan-pelan sambil memastikan tidak ada yang memperhatikan aksi mereka. Namun saat hampir berhasil, tiba-tiba Xiaobei melihat tingkah mencurigakan mereka. Begitu ketahuan, suasana langsung berubah kacau dan aksi kejar-kejaran lucu pun kembali terjadi di sekolah. Sayangnya, kali ini Ucup dan Asep berhasil kabur sambil membawa Touring nomor 9. Setelah kejadian itu, pihak sekolah langsung menyerahkan kasus pencurian tersebut kepada kepolisian untuk ditangani lebih lanjut. Bu Guru selaku wali kelas kemudian menegur anak-anak karena dianggap terlalu nekat menyelesaikan masalah sendiri tanpa segera meminta bantuan orang dewasa atau pihak berwenang. Xiaoyu juga mendapat nasihat khusus. Bu Guru mengingatkan bahwa ilmu wushu bukan dipakai untuk mencari keributan, melainkan untuk melatih kedisiplinan, kesehatan fisik, dan membentuk karakter yang baik. Mendengar semua itu, Xiaoyu merasa sangat bersalah karena menganggap dirinya gagal menjaga barang penting tersebut. Diam-diam, ia pergi menyendiri dan bersembunyi di salah satu sudut sekolah. Saat sadar Xiaoyu menghilang, teman-temannya langsung panik dan mencarinya ke berbagai tempat. Akhirnya, mereka menemukan Xiaoyu sedang duduk sendirian di bawah tumpukan meja di ruang olahraga. Xiaolan kemudian mencoba menyemangatinya. Ia mengatakan bahwa kejadian ini bukan kesalahan Xiaoyu seorang, melainkan tanggung jawab mereka semua. Mendengar dukungan itu, semangat Xiaoyu perlahan kembali bangkit. Setelah itu, mereka bersama-sama membereskan ruang olahraga yang berantakan, berdiskusi soal alasan dibalik pencurian Touring nomor 9, berlatih bela diri bersama, dan membantu memberikan informasi tambahan kepada pihak kepolisian tentang para pelaku yang mereka lihat sebelumnya. Sementara itu di markas geng Kapak, Ucup dan Asep terus mencoba mengaktifkan Touring nomor 9 yang ternyata memiliki sistem keamanan dengan banyak lapisan password. Selama berhari-hari mereka mencoba berbagai cara sampai kelelahan sendiri. Karena frustasi, geng Kapak terus memaksa Dr. Zhang untuk memberitahu password terakhir alat tersebut. Namun meski terus ditekan, Dr. Zhang benar-benar mengaku tidak mengetahui kode suara terakhir yang dibutuhkan untuk mengaktifkannya. Di tengah kebuntuan itu, Sen tanpa sengaja melihat pesan suara dari Xiaolan di ponsel Dr. Zhang. Dalam pesan tersebut, Xiaolan mengingatkan ayahnya untuk datang ke pesta ulang tahunnya malam itu. Dari situlah Sen mendapat ide baru. Ia berniat datang ke pesta tersebut untuk menjadikan Xiaolan sebagai umpan demi membuka Touring nomor 9. Malam harinya, pesta ulang tahun Xiaolan akhirnya dimulai. Teman-temannya mulai berdatangan dan suasana rumah terlihat ramai serta penuh kebahagiaan. Tidak lama kemudian, Xiaolan menerima pesan yang seolah-olah dikirim ayahnya dan mengatakan bahwa dirinya sudah berada di depan rumah. Karena merasa sangat senang ayahnya akhirnya pulang, Xiaolan langsung keluar tanpa curiga sedikit pun. Namun ternyata semua itu hanyalah jebakan dari Sen dan geng Kapak. Begitu Xiaolan keluar rumah, mereka langsung membawanya pergi. Beruntung, Xiaoyu dan San baru saja tiba setelah membeli hadiah ulang tahun. Saat melihat kejadian tersebut, mereka langsung sadar ada sesuatu yang tidak beres dan tanpa berpikir panjang segera berusaha menolong Xiaolan. Sayangnya, Xiaoyu dan Qiunan masih kesulitan menghadapi anggota terkuat geng Kapak yang dijuluki Om Botak. Tenaganya jauh lebih besar dan membuat mereka kewalahan. Meski begitu, Xiaoyu dan teman-temannya tetap berusaha mengejar para penculik menggunakan sepeda, sementara San diam-diam menghubungi polisi untuk meminta bantuan. Dengan mengikuti jejak geng Kapak, mereka akhirnya mengetahui bahwa kelompok itu menuju laboratorium milik Dr. Zhang.
Sesampainya di sana, mereka langsung berpencar untuk mencari Xiaolan. Di sisi lain, seorang pembeli bernama Mr. Anderson sudah datang membawa uang dalam jumlah besar untuk membeli Tauring nomor 9. Situasi di laboratorium pun semakin tegang. Tidak lama kemudian, Xiaolan dibawa ke depan Dr. Zhang dalam keadaan terikat. Geng Kappa kembali memaksa Dr. Zhang memberikan password terakhir alat tersebut. Namun tanpa sengaja, suara teriakan Xiaolan justru berhasil membuka sistem keamanan Tauring nomor 9. Rupanya, sejak awal alat itu memang pertama kali diaktifkan menggunakan suara Xiaolan, dan suara itulah yang menjadi password terakhirnya. Pada saat yang sama, Xiaoyu dan Qiunan berhasil mengalahkan Ucup dan Asep dengan mudah sehingga area sekitar mulai bisa diamankan. Melihat keadaan mulai tidak terkendali, Sen kemudian memerintahkan Om Botak berjaga di luar laboratorium. Di sanalah Om Botak berhadapan langsung dengan Xiaoyu dan Qiunan. Qiunan lalu meminta Xiaoyu masuk ke dalam laboratorium untuk menyelamatkan yang lain, sementara dirinya memilih menghadapi Om Botak seorang diri demi menahan waktu. Karena password terakhir berhasil terbuka, proses transaksi Tauring nomor 9 akhirnya siap dilakukan. Semua persiapan sudah lengkap, bahkan uang pembayaran dalam jumlah besar juga tinggal ditransfer. Di saat situasi sedang tegang, Xiaobei diam-diam berhasil masuk ke dalam laboratorium setelah sebelumnya menghubungi polisi. Dengan usil tapi cerdas, ia mengubah tujuan transfer uang tersebut ke rekening sebuah panti asuhan. Tanpa pikir panjang, tombol konfirmasi pun langsung ditekan. Akibatnya, uang yang seharusnya masuk ke rekening para penjahat malah terkirim ke panti asuhan. Situasi langsung berubah kacau. Sen dan Mr. Anderson sempat saling curiga dan terjadi kesalahpahaman di antara mereka karena merasa ada yang bermain curang. Namun tidak lama kemudian, aksi Xiaobei akhirnya ketahuan. Ia pun langsung ditangkap dan disekap bersama keluarga Dr. Zhang. Di tengah kekacauan itu, Xiaoyu akhirnya berhasil masuk ke dalam laboratorium. Melihat kemunculan bocah Shaolin tersebut, Sen dan Mr. Anderson langsung panik lalu memerintahkan anak buah mereka untuk menghentikan Xiaoyu sebelum semuanya semakin berantakan. Menghadapi para anak buah geng kapak ternyata bukan masalah besar bagi Xiaoyu. Dengan kemampuan bela diri yang sudah dilatih sejak kecil, ia mampu menghadapi mereka satu persatu hingga semuanya berhasil dilumpuhkan. Di saat yang sama, Dr. Zhang dan Xiaolan akhirnya berhasil melepaskan tali yang mengikat mereka. Namun karena situasi semakin kacau, Sen buru-buru mengambil Tauring nomor 9 dan mencoba kabur dari laboratorium. Saat Xiaoyu dan yang lain berusaha mengejar, Om Botak kembali muncul untuk menghalangi jalan mereka. Karena lawannya terlalu kuat, Xiaolan dan Xiaobei memilih mencari jalan lain untuk mengejar Sen, sementara Xiaoyu tetap menghadapi Om Botak. Tidak lama kemudian, Qiunan kembali datang membantu Xiaoyu. Mereka pun bekerja sama menggunakan kombinasi teknik wushu dan taekwondo untuk melawan Om Botak. Meski lawannya sangat kuat, kerjasama mereka akhirnya mulai membuat Om Botak kewalahan. Di sisi lain, Dr. Zhang bersama anak-anaknya berhasil mengejar Sen sampai terpojok. Sen sempat mencoba melawan dengan gaya sok jago, tetapi karena kalah jumlah, ia akhirnya tidak mampu menghadapi mereka bertiga sekaligus. Beruntung, polisi datang tepat waktu dan langsung mengamankan seluruh anggota geng kapak beserta para pelaku lainnya. Bu Guru dan Pak Guru juga ikut datang karena khawatir murid-murid mereka berada dalam bahaya. Setelah semua masalah selesai, Dr. Zhang merasa sangat bersyukur dan berjanji akan lebih memperhatikan anak-anaknya serta meluangkan lebih banyak waktu bersama keluarga di rumah. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang sudah membantu menyelamatkan keluarganya. Sementara itu, Xiaobei akhirnya berhasil mendapat perhatian dari Sansan setelah aksi beraninya ikut membantu menyelamatkan keluarga Zhang. Karena kasus tersebut ternyata termasuk transaksi ilegal lintas negara, pihak kepolisian dan sekolah memberikan apresiasi khusus kepada anak-anak yang ikut membantu mengungkap kejadian itu. Xiaoyu, Xiaobei, dan Qiunan pun mendapat penghargaan karena keberanian serta kerjasama mereka dalam membantu pihak berwenang menyelesaikan kasus tersebut. Bahkan, Xiaoyu juga menerima gelar kehormatan dari sekolah karena dianggap ikut membawa semangat baru dalam dunia olahraga dan bela diri di lingkungan sekolah. Kehadirannya membuat banyak murid jadi lebih semangat berlatih dan hidup disiplin. Namun saat nama mereka dipanggil ke atas panggung, yang maju hanyalah Xiaoyu dan Xiaobei. Ternyata Qiunan sedang mengikuti kejuaraan taekwondo di tempat lain. Pengalaman bertarung melawan Om Botak membuat kemampuan Qiunan berkembang pesat. Berkat latihan keras dan semangatnya, ia akhirnya berhasil memenangkan kejuaraan dan menjadi juara nasional taekwondo. Terima kasih sudah menonton. Kalau kamu suka cerita ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan loncengnya biar nggak ketinggalan alur film berikutnya. Film pun tamat.